Tak ada waktu santai, Eduardo Perez analisis video Dewa United di pesawat. Pelatih Persebaya Surabaya, Eduardo Perez, benar-benar menunjukkan keseriusannya jelang laga tandang kontra Dewa United. Dalam perjalanan dari Surabaya menuju Tangerang, ia tetap fokus menganalisis video permainan lawan di dalam pesawat. Momen itu terekam kamera dan langsung menyita perhatian supporter Green Force. Akun fanbase online Persebaya pun membagikan potret tersebut dengan penuh semangat dukungan bagi sang pelatih. Laga ini dipastikan menarik karena kedua tim tengah bersaing ketat di papan atas klasemen Super League 2025-2026. Dewa United saat ini menempati peringkat ke-6 dengan modal 2 kemenangan beruntun. Tim asuhan Jan Olde Rickerink bahkan tampil meyakinkan saat menumbangkan PSBS Biak dengan skor 3-1. Persebaya Surabaya juga datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan Semen Padang FC. Kemenangan itu membuat Green Force naik ke posisi kelima dan siap menantang Dewa United di kandangnya. Sejarah pertemuan kedua tim juga memperlihatkan persaingan yang seimbang. Dari 6 laga terakhir, baik Dewa United maupun Persebaya Surabaya sama-sama meraih 2 kemenangan dan 2 hasil imbang. Artinya duel kali ini bukan sekadar laga biasa, melainkan ajang pembuktian siapa yang lebih dominan. Situasi itu tentu membuat Eduardo Perez semakin serius menyiapkan strategi demi meraih hasil maksimal. Langkah pelatih asal Spanyol itu menganalisis video lawan di atas pesawat pun jadi bukti nyata komitmennya. Ia seakan tidak ingin menyia-nyiakan 1 menit pun untuk memastikan kesiapan tim. Bagi bonek, sikap Eduardo Perez mendapat apresiasi besar. Banyak yang menilai pelatih berusia 48 tahun itu menunjukkan dedikasi luar biasa untuk Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya terus mematangkan persiapan jelang laga tandang melawan Dewa United di pekan ke-7 Super League 2025-26. Namun, kondisi 2 pemain asing asal Brasil menjadi perhatian utama tim pelatih. Leo Lelis sudah kembali berlatih penuh bersama tim sejak 2 hari terakhir. Bek tengah itu dipastikan siap tampil jika dibutuhkan saat laga di Banten International Stadium, Serang, Jumat 26 September 2025. Sementara itu, Diego Mauricio masih menjalani latihan secara terpisah dari skuad utama. Penyerang yang direkrut pada Agustus lalu itu belum bergabung dalam sesi taktikal penuh. Informasi dari internal tim menyebut bahwa kondisi Diego masih dipantau hingga hari keberangkatan. Diego sempat mengalami gangguan kebugaran sejak awal September dan belum mencatat menit bermain bersama Persebaya di laga resmi. Pelatih Eduardo Perez belum memberikan kepastian apakah Diego akan dibawa ke Serang atau tetap tinggal di Surabaya untuk pemulihan. Kondisi ini membuat Persebaya harus menyiapkan alternatif di lini depan. Mihailo Perovic dan Dejan Tumbas kemungkinan besar akan kembali menjadi pilihan utama. Bruno Moreira juga bisa dirotasi ke posisi penyerang tengah jika dibutuhkan. Ia sudah mencetak 2 gol musim ini dan tampil konsisten. Absennya Diego tentu menjadi kerugian, mengingat ia direkrut untuk menambah daya gedor Persebaya yang sempat tumpul di awal musim. Diego dikenal sebagai striker kuat dengan pengalaman di Liga Brasil dan India. Ia punya kemampuan duel udara dan penyelesaian akhir yang tajam. Namun, tim pelatih tidak ingin mengambil risiko. Mereka memilih menunggu hingga kondisi Diego benar-benar siap sebelum memberinya menit bermain. Sementro Maibu, Leo Lelis menunjukkan progres positif. Ia sudah mengikuti latihan taktikal dan simulasi pertandingan bersama tim utama. Kehadiran Leo bisa menjadi tambahan penting di lini belakang, terutama menghadapi serangan cepat Dewa United yang dihuni pemain seperti Alex Martins dan Stefano Lillipali. Pedas, Bos Azrul kecewa sama Perez sampai ngomong gini.
Persebaya memang baru saja meraih kemenangan 1-0 atas Semen Padang di Stadion Gelora Bung Tomo, JBT, Surabaya. Namun, banyak pihak menilai kemenangan laga pekan ke-6 Super League 2025-2026 itu tidak memuaskan. Bahkan Presiden Klub Persebaya, Azrul Ananda, secara tegas menyebut permainan Persebaya di laga itu buruk. Mainnya jelek banget ini. Mohon maaf, pasti dievaluasi, kata Azrul dalam postingan Instagram Andy Sugar. Bonek juga menilai hal sama. Satu yang menjadi sorotan soal pilihan taktik Eduardo Perez yang tidak memainkan Galli Freitas sejak awal di laga-laga sebelumnya. Terbukti, ketika menghadapi Semen Padang, Galli Freitas yang dimainkan sejak awal menciptakan banyak ancaman pada pertahanan lawan. Termasuk menciptakan assist berkelasnya untuk gol kemenangan yang dicetak Bruno Moreira pada menit ke-78. Merespons hal tersebut, pelatih Persebaya Eduardo Perez mengaku tidak terlalu memedulikan kritik yang dilontarkan kepadanya. Saya tidak akan komentar apapun. Saya bekerja di sini 24 jam untuk mempersiapkan tim, kata Eduardo Perez. Ia lebih memilih fokus pada tim untuk laga selanjutnya saat Persebaya menyambangi kandang Dewa United di Banten International Stadium. Apalagi Eduardo Perez menilai lawan pada laga pekan ke-7 Super League 2025-2026 ini tidak mudah. Di musim ini, Dewa United disebutnya tim yang dihuni sederet pemain berkualitas. Bahkan 4 di antaranya merupakan pemain timnas Indonesia, Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, Stefano Lillipali, dan Rafael Struwijk. Kami tahu Dewa tim yang sangat bagus, memiliki banyak pemain bagus, kata Eduardo Perez. Kami respect pada semua tim, tapi kami juga memiliki tim yang sangat baik. Kami akan berjuang untuk meraih kemenangan, pungkasnya. Rivera siap main lawan Dewa United. Tak ada tambahan masa hukuman. Kabar baik datang untuk Persebaya Surabaya jelang laga pekan ke-7 Super League 2025-2026. Gelandang asing mereka, Francisco Rivera, dipastikan bebas dari hukuman tambahan setelah insiden kartu merah melawan Persib Bandung. Keputusan ini tertuang dalam surat resmi Komite Disiplin, Komdis PSSI, yang dirilis pada 20 September 2025. Surat tersebut menyatakan bahwa Rivera tidak dikenai larangan tambahan bermain. Keputusan menyatakan bahwa Sedator Francisco Israel Rivera Dávalos tidak diberi hukuman larangan tambahan bermain, tulis Komdis PSSI dalam surat yang diterima manajemen Persebaya. Rivera sebelumnya mendapat kartu merah langsung pada laga kontra Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat 12 September 2025. Ia dinilai melakukan tindakan tidak sportif dengan menanduk Luciano Goicoechea. Wasit Chandra yang memimpin laga langsung mengeluarkan kartu merah tanpa ragu. Rivera pun harus absen satu laga, yakni saat Persebaya menjamu Semen Padang di Stadion Gelora Bung Tomo. Rivera siap tampil lawan Dewa United. Dengan keputusan Komdis PSSI tersebut, Rivera kini bisa kembali memperkuat Persebaya di laga tandang melawan Dewa United. Pertandingan pekan ke-7 ini akan digelar di Banten International Stadium. Kehadiran Rivera menjadi angin segar bagi pelatih Eduardo Perez. Gelandang asal Meksiko itu dikenal sebagai motor permainan Persebaya, baik dalam memutus serangan lawan maupun membangun serangan. Rivera sudah mencetak 2 gol dan 2 assist dari 4 penampilannya musim ini. Ia juga menjadi top skor sementara tim, meski berposisi sebagai gelandang.